Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan, perkenalkan nama saya Fitri Irawati dan rekan saya Indah Idea Srimadani Pani. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Stambuk 2020 yang kami hormati Dewan Juri, Panitia, dan teman-teman peserta National Competition of Public Health Student Representative Council Sriwijaya University 2022. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan presentasi karya esai yang kami rancang dengan judul Ekotin, Ekokantin, Ruang Pengelolaan Limbah Kantin untuk Kampus Sehat Indonesia. Karya esai ini diusulkan untuk mengikuti kompetisi Komdis 2022 yang diadakan oleh Universitas Sriwijaya dengan mengangkat tema Implementasi Kebijakan Kampus Sehat dan Merdeka Belajar guna mewujudkan generasi muda yang unggul dengan inovasi dan kreativitas tinggi di era new normal. Adapun subtema yang kami angkat di sini adalah kampus sehat. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami untuk memulai sajian karya yang telah kami rancang. Baik, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampus merupakan pengertian dari lingkungan bangunan utama perguruan tinggi, di mana merupakan tempat semua kegiatan belajar mengajar dan administrasi berlangsung. Untuk mendukung lancarnya kegiatan akademik, kampus juga difasilitasi dengan adanya kantin sebagai tempat yang menyediakan kebutuhan makan, minum, maupun sekedar istirahat sebagai jeda di sela-sela kegiatan akademik, baik mahasiswa maupun berbagai aktivitas akademik lainnya. Kantin sebagai penyedia makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh seluruh aktivitas akademika kampus haruslah memiliki ukuran kelayakan tertentu, sebagai upaya penjagaan dan pemeliharaan kesehatan bagi yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang disediakan di masing-masing kantin kampus di Indonesia. Tidak hanya memperhatikan aspek kebersihan olahan makanan dan minuman yang disajikan, namun juga kebersihan lingkungan sekitar kantin untuk memastikan bahwa makanan bebas dari bahaya cemaran. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1429 Menkes Strit SK Strit 12 Strit 2006 yang menetapkan bahwa terdapat sejumlah persyaratan termasuk kesehatan lingkungan ruang bangunan kantin. Urgensi implementasi kampus sehat juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096 Strit Menkes Strit per Strit 6 Strit 2011 tentang jasa boga kantin kampus, bahwa sekurang-kurangnya terdapat 4 standar teknis yang harus dipastikan terpenuhi untuk dikatakan sebagai kantin sehat, diantaranya standar fasilitas sanitasi, ketenaga kerjaan, peralatan, serta teknis bangunan. Menjadi perhatian yang sangat besar mengingat kantin merupakan tempat yang memiliki potensi besar untuk dikunjungi banyak orang, sehingga kondisi dan kelayakan kantin menjadi hal penting yang harus segera dievaluasi keberadaannya. Pengelolanya harus memiliki pemahaman bahwa terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Tidak hanya aspek makanan yang disajikan, tetapi juga petugas kebersihan atau higienisnya, aspek sanitasi, serta pengelolaan limbah sisa aktivitas kantin kampus. Limbah sisa aktivitas kantin kampus memiliki potensi sebagai zat pencemar lingkungan sekitarnya jika tidak diberikan perlakuan ataupun pengolahan. Limbah kantin beragam, diantaranya itu ada materi organik, lemak sisa, serta deterjen ataupun sabun dari sisa pencucian alat-alat dapur kantin. Bahan buangan tersebut berisiko terpapar oleh mikroorganisme serta naiknya kadar BOD di lingkungan pembuangan airnya. Dampak dari limbah kantin yang tidak diolah sangat banyak, diantaranya adalah berbagai penularan penyakit dan keracunan. Penyakit yang ditularkan melalui makanan yang tercemar juga dapat menyebabkan berbagai penyakit ringan sampai berat, bahkan mampu berakibat pada kematian. Keracunan pangan ini bahkan menjadi salah satu dampak terbesar dan tercatat 90% diantaranya disebabkan oleh mikroba. Berdasarkan laporan tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan atau BPOM Nasional tahun 2019, diketahui bahwa penyebab keracunan makanan paling banyak terjadi diantaranya dikarenakan makanan olahan jasa boga yang menempati posisi kedua tertinggi dengan jumlah kasus sebanyak 97 kasus di Indonesia. Berdasarkan studi analisa masalah yang sudah saya paparkan sebelumnya, dibutuhkan solusi yang cerdas,
kreatif, aplikatif, dan inovatif guna menciptakan pengembangan pengolahan limbah kantin kampus di Indonesia. Salah satu dari upaya tersebut adalah dengan menerapkan ide ekotin secara terintegrasi sebagai ruang pengelolaan limbah kantin. Dengan diterapkannya ekotin menjadi salah satu tindakan bijak dalam mendukung SDGs ke-12, yakni konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, untuk meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Sangat penting sebagai mahasiswa khususnya untuk menyadari urgensi pengurangan jejak ekologi dengan mengubah dan mengelola secara efisien penggunaan sumber daya alam dan cara membuang sampah beracun juga polutan seperti misalnya limbah kantin yang juga berhubungan dengan target SDGs ketiga yakni kehidupan sehat dan sejahtera. Kewajiban bagi setiap orang, khususnya kita selaku mahasiswa, sebagai bentuk dari penerapan Tridharma perguruan tinggi untuk mengurangi serta menangani limbah kantin dengan menerapkan wawasan lingkungan berkelanjutan. Pengelolaan limbah kantin pada umumnya yang hanya dikumpulkan di tempat sampah, serta membiarkan sanitasi limbah cair begitu saja dinilai tidak efektif dalam mengurangi pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan dan juga manusia itu sendiri. Lahan penampungan atau TPA tidak lagi efektif menampung sampah karena sifatnya terbatas yang juga akan menimbulkan masalah baru bagi penumpukan sampah yang mendatangkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, pengelolaan limbah kantin perlu dilaksanakan untuk menjamin kesehatan di lingkungan kampus yang berdampak terhadap stabilnya aktivitas kampus dan juga kemajuan kesehatan lingkungan kampus. Beberapa pengelolaan limbah kantin yang dapat dijalankan diantaranya adalah pemanfaatan limbah organik kantin menjadi budidaya maggot, pengolahan ekoenzim, pupuk organik, pakan ternak, biogas, serta aquaponik. Keseluruhan pengolahan tersebut akan dikolaborasikan dengan kreatif dan inovatif menjadi suatu ruangan pengelolaan limbah kantin yang efektif dalam mengatasi permasalahan limbah sisa aktivitas kantin kampus dalam inti gagasan ekotin berikut. Baik, mungkin itu saja sajian dari saya. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan dengan sangat jelas dari rekan saya Indah Idea Srimadani Pani. Kepada Indah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fitri Irawati atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menyajikan mengenai pemberdayaan mahasiswa dan pengelolaan kantin melalui pelatihan dan edukasi konsep pengolahan limbah kantin terpadu ekotin. Dalam hal ini, mahasiswa diberdayakan dan diikutsertakan sebagai pengurus dan pengelola ekotin, yang mana untuk mendapatkan pengelola yang baik dan bertanggung jawab, akan dilaksanakan rekrutmen pengurus dan pengelolaan ekotin melalui kerjasama dengan pihak kampus, misalnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM, dan berbagai organisasi internal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ, Senat Mahasiswa atau SEMA, serta Badan Perwakilan Mahasiswa atau BPM Kampus, dan sebagainya, untuk dapat membantu dalam berkoordinasi dan mempublikasikan serta mempromosikan rekrutmen bagi mahasiswa yang tertarik khususnya di bidang lingkungan. Hal yang diuraikan di atas juga sebagai bentuk pengembangan dan pengimplementasian Tridharma perguruan tinggi, yaitu dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan pengalaman secara langsung melalui bidang ilmu terkait, khususnya bidang lingkungan. Adanya ekotin ini juga akan menjadi salah satu edukasi secara langsung kepada mahasiswa tentang pentingnya wawasan lingkungan berkelanjutan dan juga urgensi kampus sehat melalui kebersihan dan keamanan kantin kampus di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menyajikan mengenai konsep dan rancangan pengelolaan ekotin. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, ada 6 fasilitas pengolahan limbah yang dikolaborasikan dan dirancang dalam ekotin. Yang pertama adalah produksi ekoenzim kampus. Menurut penelitian oleh Jelita tahun 2022, ekoenzim merupakan sebuah produk fermentasi olahan berwarna coklat dan beraroma khas yang berasal dari limbah organik seperti ampas buah, sayuran, serta ditambahkan dengan gula, baik itu gula coklat, gula merah, ataupun gula tebu. Nah, menurutnya juga ekoenzim ini sebagai upaya menahan laju penimbunan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA.
Kemudian, ekoenzim ini dapat dimanfaatkan sebagai produk pembersih alami dan ramah lingkungan yang mampu terurai secara alami serta menggantikan produk kimia yang memiliki efek merusak lingkungan. Nah, apabila ekoenzim ini dapat dikelola dengan baik dan dalam jumlah yang besar, maka akan berpotensi menjadi pemasukan tambahan bagi pengelolanya dan memberikan edukasi terkait wawasan lingkungan berkelanjutan bagi masyarakat kampus. Yang kedua adalah pengolahan pupuk organik. Dalam pengolahan pupuk organik, pupuk yang dihasilkan dapat berbentuk cair maupun padat. Nah, untuk bahan-bahan organik dari sisa aktivitas kaktik yang dapat dimanfaatkan itu seperti tonggol jagung, bagas tebu, sabut kelapa, sayuran, buah-buahan ataupun dedaun kering di sekitar lokasi kantin. Nah, pupuk organik yang akan dihasilkan ini dapat menjadi nutrisi alami yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Salah satunya adalah dengan pemanfaatannya sebagai nutrisi alami pada budidaya tanaman aquaponik di ruang pengelolaan ekotin. Yang ketiga adalah pengelolaan pakan ternak. Nah, limbah organik kantin seperti wortel, sawi, dan semisalnya berpotensi untuk dijadikan pakan lele dan ayam. Nah, menurut penelitian oleh Hikmah tahun 2020, terdapat beberapa metode pengelolaan pakan ternak, seperti misalnya metode silase dan metode fermentasi. Kemudian, pakan ternak ini juga dapat dikreasikan dalam bentuk pelet berkaroten untuk ikan hias yang telah dilakukan penelitiannya di MAN 1 Gresik tahun 2019. Kemudian, dapat juga dikreasikan menjadi pelet ikan berprotein tinggi yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017. Yang keempat adalah pembuatan biogas. Limbah organik kantin yang dapat dibuat menjadi biogas diantaranya adalah batang kangkung, kulit wortel, kulit bawang, dedaunan, dan juga sisa bumbu dapur lainnya yang termasuk ke dalam limbah organik kantin yang berpotensi menghasilkan gas. Nah, menurut Wardana pada tahun 2012, selain itu, berbagai bahan sisa olahan masak seperti nasi, sisa cabai, dan sebagainya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biogas dengan langkah tambahan berupa rumen sapi yang akan dicampurkan ke dalam tabung reaktor. Yang kelima yaitu pengelolaan limbah organik kantin untuk budidaya maggot. Nah, menurut penelitian yang dilakukan Padulo pada tahun 2022, maggot merupakan larva lalat black soldier fly atau BSF yang mampu mengurai limbah organik tanpa menimbulkan bau dan juga memiliki nilai jual tinggi pada saat ini. Limbah organik berupa sisa sayuran dan buah yang digunakan oleh kantin akan dikumpulkan dan dikelola menjadi sumber pakan pada budidaya maggot. Nah, hal ini dinilai efektif dalam pengelolaan limbah organik sisa aktivitas kantin. Kenapa? Karena sebelumnya hanya dibuang dan menyebabkan bau yang kurang sedap ke lingkungan sekitarnya. Adapun budidaya maggot ini juga berpotensi menjadi pakan ternak dan diperjualbelikan jika diproduksi dengan jumlah yang banyak. Nah, maggot yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan untuk kolam ikan aquaponik sebagai pakan dalam pengelolaan limbah kantin ekotin. Fasilitas pengolahan limbah terakhir yang tidak kalah menarik adalah pengolahan budidaya aquaponik. Nah, aquaponik sendiri ini merupakan metode yang mengkolaborasikan pembuatan kolam budidaya ikan sekaligus dengan budidaya tanaman. Nah, aquaponik ini juga termasuk ke dalam sistem pertanian yang berkelanjutan dan menjadi tren saat ini. Nah, adapun konsepnya menurut Wibowo tahun 2021 yaitu aquaponik kotoran ikan akan dialirkan ke tanaman hidroponik sebagai nutrisi dan juga sebagai penyaring alami atau biofilter yang kemudian akan dialirkan kembali ke kolam budidaya ikan. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pula adanya pompa air untuk mensirkulasikan air ke dalam kolam. Nah, kemudian selain nutrisi alami dari kotoran ikan, nutrisi tambahan yang dapat diberikan untuk aquaponik ini adalah melalui pupuk organik yang sebelumnya telah dijelaskan sebagai salah satu pengelolaan limbah organik sisa aktivitas kantin kampus. Kemudian sayuran dan ikan yang dihasilkan dari aquaponik ini akan dimanfaatkan sebagai bahan olahan kantin yang sehat dan bebas dari racun karena dibudidayakan dengan metode alami tanpa menggunakan zat kimia. Beberapa fasilitas pengolahan limbah yang telah saya paparkan sebelumnya dikolaborasikan dengan kreatif dan inovatif menjadi suatu ruang pengelolaan limbah kantin yang efektif, yaitu ekotin,
yang mana rancangannya dapat dilihat pada gambar yang telah kami sajikan. Terdapat 6 buah ruangan, ruang A sebagai ruang pengolahan ekoenzim, pupuk organik, dan pakan, ruangan B merupakan ruang pengolahan limbah kantin utama sebagai pengumpulan terakhir limbah kantin yang ada di kampus, ruang C merupakan ruang pengolahan biogas, dan ruang D merupakan ruang pengolahan budidaya maggot, ruang E merupakan ruang pengelolaan aquaponik, dan ruang F merupakan salah satu contoh kantin yang akan dimanfaatkan limbahnya dalam kebutuhan ekotin. Menjadi perhatian yang sangat besar mengingat kantin kampus merupakan tempat yang memiliki potensi besar untuk dikunjungi banyak orang. Sehingga kondisi dan kelayakan kantin menjadi hal penting yang harus segera dievaluasi keberadaannya. Pengelolaannya harus memiliki pemahaman bahwa terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Tidak hanya makanan yang disajikan, melainkan aspek sanitasi serta pengelolaan limbah sisa aktivitas kantin kampus. Maka dari itu, pengelolaan limbah kantin perlu dilaksanakan untuk menjamin kesehatan di lingkungan kampus yang berdampak terhadap stabilnya aktivitas kampus dan juga kemajuan kesehatan lingkungan kampus. Beberapa pengelolaan limbah kantin yang dapat dijalankan diantaranya adalah pemanfaatan limbah organik kantin menjadi budidaya maggot, pengelolaan ekoenzim, pupuk organik, pakan ternak, biogas, serta aquaponik. Keseluruhan pengelolaan tersebut akan dikolaborasikan dengan kreatif dan inovatif menjadi suatu ruang pengelolaan limbah kantin yang efektif dalam mengatasi permasalahan limbah sisa aktivitas kantin kampus dalam inti gagasan Ekotin, dari kantin untuk kampus sehat. Baiklah, demikian hasil penyajian karya esai milik kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.